Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena banyak yang suka nanya, aku bikin video itu pakai kamera apa dan ngedit pakai aplikasi apa. Jadi sebenarnya kalau aku bikin video itu aku cuma mengandalkan satu buah handphone. Jadi ngerekam pakai HP, ngerekamnya pakai HP, ngeditnya pakai HP, semuanya dilakukan hanya pakai HP. Tapi selain butuh HP, kalau misalkan lagi rekaman nih kayak gini. Rekamnya aku kayak gini, aku cuman pakai satu kamera, ini kamera HP aku dan ini bukan HP aku ya. Ini pakai kamera HP aku. Kalau ngerekamnya pastikan pakai earphone karena suara aku tuh kecil. Jadi kalau misalkan nggak pakai earphone, jatuhnya nanti suaranya kecil banget sama butuh satu tripod. Udah, itu doang. Gitu. Jadi yang aku butuhkan cuma ini. Ngeditnya di sini, ngerekamnya di sini dan gimana cara ngeditnya. Tonton terus videonya. Sudah selesai bikin video, kita langsung lanjut ke tahap pengeditan. Aplikasi yang dipilih itu adalah aplikasi KineMaster. Nah, ini dia aplikasinya. Kalau sudah, kita tambah untuk membuat video baru. Untuk resolusi YouTube pilih 16:9, tergantung kebutuhan kalian untuk video apa dan resolusinya berapa. Nah, berikutnya adalah ada media, ada audio, ada lapisan, ada suara. Kita pilih media untuk mencari videonya ada di mana. Kita misalnya pilih video yang ini. Kalau sudah, misalkan yang sering banyak orang ingin lakukan itu adalah ketika ingin menggabungkan video dari beberapa video. Misalnya video ini mau dipotong. Kita klik ke sini, ada dari garis ke kanan itu video yang akan dihapus, sedangkan dari garis ke kiri videonya tidak akan dihapus. Kita ambil gunting, lalu pangkas ke kanan playhead, jadi hilang. Nah, setelah itu kita ingin menambahkan video yang baru masuk ke media. Lalu kita cari videonya. Misalnya mau pakai video yang ini. Oke, pilih, selesai. Nanti jadinya seperti ini. Nah, yang banyak orang pingin tahu itu gimana caranya dalam video ada video lagi. Caranya masuk ke lapisan, ada media. Nah, kita pilih video yang mau. Nah, misalnya video yang ini mau kita masukin dalam video. Nah, kita atur videonya misalnya sebelah sini. Jadi, nah, ketika kita di play. Nah, jadi ada video dalam video. Nah, oke, selesai. Nah, gimana caranya kalau misalnya bukan video yang ingin kita masukkan, tapi ingin memasukkan gambar. Dalam video ada gambar, misalnya dari mulai rekaman yang ini, pengen masukin gambar. Kita ke lapisan, ke media, pilih gambar yang mau kita jadi masukin. Oh, misalnya ini. Kita atur-atur di sebelah mana, kita simpan misalnya sebelah situ. Begitu. Nah, kalau misalnya dalam video pengen masukin kata-kata, masuk lagi ke lapisan. Nah, masukin teks. Misal tulis Hana. Oke. Nah, bisa diatur hurufnya di sini ya, pokoknya kayak gitu. Nah, yang mungkin sering banyak orang pengen tahu juga gimana caranya mempercepat video. Kita klik videonya, lalu di sini ada kontrol kecepatan. Kita bisa atur kecepatannya jadi supaya videonya lebih cepat. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi ke 1. Nah, ada juga yang mungkin orang sering ingin banyak tahu gimana caranya audio dalam videonya itu lebih kencang. Kita klik video, di sini ada gambar suara, kan volumenya 100, kita taikin jadi 200. Nah, kita kencengin, jadi. Nah, gitu. Jadi supaya audio dalam videonya itu lebih kencang lagi. Nah, kalau misalnya, pokoknya untuk membuat fitur videonya lebih bagus, semuanya ada di lapisan ini. Untuk menambahkan video dalam video, gambar dalam video, klik yang ini. Tapi kalau misalkan untuk pakai efek-efek, tapi aku jarang pakai sih, soalnya nanti terkesannya kayak jadi lebih alay gitu. Nih, kalau pakai efek tuh jadi kayak gini. Nah, hapus ya. Atau juga misalnya mau pakai stiker-stiker kayak misalnya gini. Ya pokoknya disitulah. Terus kalau pengen pakai tulisan sama pakai tulisan tangan. Misalnya pengen Hana gitu. Nah, gitu kan. Nah, kalau sudah. Nah, ada juga pengen pakai background video. Kita cari di audio, misalnya mau pakai background yang mana? Kita ke aset musik. Nah, di aset musik ini ada banyak video, ada banyak audio musik yang dapat kita pilih untuk dijadikan audio background video kita lama. Misalnya kita pilih.
Nah, misalnya kita pilih audio yang ini. Nah, tapi gimana caranya supaya audionya tuh nggak terlalu kencang? Kita klik audionya, lalu klik ke volume, lalu kecilin. Nah, supaya videonya itu punya background selain suara kita gitu. Terus kalau misalkan kita mau bikin tutorial rekaman bisa juga. Misalnya videonya nggak ada suaranya nih, kita mau pakai suara kita, klik yang ini, nanti kita melakukan rekaman kayak gitu. Pokoknya aplikasi yang digunakan itu cuma benar-benar pakai satu aplikasi, yaitu pakai aplikasi KineMaster. Jadi kalian ulik aja sendiri, yakin selesai dengan videonya, sudah selesai lah. Misalnya video-video yang kalian edit ini, kalian klik ke sini, save. Nah, berarti ini yang akan kita export videonya. Kalau sudah, kita klik ini. Lalu export. Nah, kalau misalkan rentangnya, kalau aku biasanya pilih yang paling rendah. Kan ini bisa digeser. Nah, ini kan bisa digeser-geser nih. Semakin tinggi itu berarti memori yang kita gunakan akan semakin besar dan proses ekspornya akan semakin lama. Tapi pilih yang paling rendah. Kalau sudah selesai, diekspor. Proses ekspor videonya ini juga memakan waktu yang agak lumayan lama. Jadi harus sabar. Gitu, jadi aplikasi yang aku gunakan benar-benar cuma pakai aplikasi KineMaster aja. Gimana sudah selesai ekspor video akan jadi seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini pasti udah ada di galerinya kita. Aduh lama, maaf. Kalau udah ada di galeri, mana sih video? Nah, ini tadi video yang udah kita edit. Gitu, selesai.